es baloknya gede, gue gak tahu itu air mentah apa air. Halo my friend, welcome to my area. Kalian apa kabar my friend? Semoga kalian baik-baik aja dan semoga kalian masih semangat untuk menjalani hidup ini. Hari ini gue mau sedikit nostalgia buat teman-teman yang kelahiran tahun 90-an pasti kangen banget sama yang namanya jajanan SD. Ada banyak banget jajanan SD favorit anak-anak 90-an. Nah tapi sebagian jajanan SD dulu ini sekarang tuh masih ada friend. Cuman nggak tahu kenapa ketika gue cobain tuh kayak feel beda gitu. Tetap enakan pada zaman kita SD friend. Nah buat kalian semakin ngiler dan kangen jajanan-jajanan SD zaman dulu, nah ini ada beberapa jajanan SD terfavorit versi Ray Area. So langsung aja kita mulai. Let's be here and now. Yang pertama ada, wah ini favorit gue banget, ada telur dadar mini friend. Jadi kalau kalian inget tempatnya itu penggorengannya itu kayak bulat-bulat cetakannya, terus nanti telurnya dituang gitu ya, telur dadar mini. Nah telur dadar mini ini biasanya kalau zaman gue per bulatnya itu sekitar 50-100 rupiah gitu ya. Dan yang paling enak adalah biasanya abangnya itu punya yang namanya gelas gitu ya, gelas plastik. Terus telurnya dipecahin ke gelas itu, ditambahin bumbu, dan biasanya mungkin ini yang bikin enak sih. Jadi ditambahin terigu gitu, terus dikocok gitu ya. Setelah dikocok, dituang tuh satu-satu. Dan bagian paling enak itu kita bisa pinjem pengawetnya buat balikin sendiri atau bikin anak friend. Kalian inget gak? Jadi kalau bikin anak itu telurnya itu kita geser dikit biar makin seakan-akan banyak gitu ya. Itu pokoknya the best banget. Dan kalau nggak salah dulu tuh ada pilihan, ada bisa telur biasa sama telur puyuh gitu. Pokoknya itu the best banget. Gimana friend, kalian udah ngiler kan? Tapi kalau sekarang kita juga bisa beli sendiri penggorengan yang ada cetakan seperti itu. Cuma setelah gue coba bikin sendiri di rumah, tetap friend, mau kayak gimana pun feel-nya beda, rasanya beda. Pokoknya kalau zaman gue SD ya, itu bungkusnya itu pakai koran, terus korannya itu kayak dibentukin segitiga gitu, telurnya dimasukin, dan sausnya ini sih udah the best banget. Sausnya itu cair friend. Gue nggak tahu itu saus apa, tapi itu enak banget saus cairnya. Pokoknya oke, habis ini gue mau masak telur dadar mini. Next ada kue cubit setengah mateng. Nah ini juga the best nih. Walaupun udah banyak kafe dan tempat nongkrong yang udah kayak menyajikan macam-macam kue zaman sekarang, tapi menurut gua kue cubit ini memang nggak bisa tergeserkan ya di hati kita semua gitu. Jadi kalau di zaman gua SD itu kue cubit bisa di request setengah mateng gitu ya. Nah, itu enak banget. Terus yang paling the best adalah kalau zaman kita SD, kalau kalian inget, kalau kita datang ke tempat kue cubit kita bilang, "Bang, saya mau pesen laba-laba." Wah itu the best banget, laba-laba. Jadi adonannya sama, cuman bedanya dia nggak diceplakannya, tapi ya dibentuk kayak laba-laba. Itu best banget, gue lama nggak makan itu. Wah itu enak banget friend. Pokoknya bagian the best dari kue cubit adalah setengah mateng dan laba-laba. Gimana? Apakah kalian pernah nyoba di zaman kalian SD? Komen di bawah. And next, wah parah sih, ini harusnya di terakhir. Ini enak banget, ada telur gulung friend. Telur gulung itu the best banget. Oke. Nah sebenarnya telur gulung ini tuh lagi hits lagi ya, lagi naik lagi nih di zaman anak muda sekarang. Karena mungkin ya itu ada banyak orang anak-anak tahun 90-an yang kangen gitu ya sama telur gulung. Akhirnya mereka nyari telur gulung dan sekarang udah banyak juga. Tapi ini bedanya. Telur gulung zaman sekarang sama dulu menurut gue ya beda banget. Dulu tuh kayak nggak tahu feel-nya tuh beda aja gitu. Jadi kalau dulu itu gue juga curiga kayak ini dikasih terigu juga sedikit biar lebih enak gitu ya. Tapi gue nggak tahu apakah benar atau enggak. Pokoknya telur gulung itu dia unik banget, dia di apa ya, berarti dituang gitu ya kan. Dan uniknya adalah masaknya itu friend. Jadi masaknya telurnya tuh dimasukin ke kayak botol saus gitu, terus ya dituang dikit-dikit di penggorengan yang udah panas banget, dan itu bener-bener 3 detik itu langsung digulung dan udah jadi gitu. Itu dengan minyaknya yang banyak banget. Itu kalau telur gulung di zaman gue SD sih belum ada yang namanya telur gulung pakai bihun ya. Nah sekarang kalian bisa nemuin di beberapa abang-abang jualan telur gulung ya, itu pasti ada campuran bihunnya friend. Jadi telurnya dikit, walaupun kita bisa request cuman telur aja ya. Menurut gue yang paling the best adalah telur aja gitu, nggak usah pakai bihun di dalamnya dan lain-lain. Itu udah the
best banget. Dimasukin plastik kiloan gitu, terus saus cair ini friend, ini best banget. Gue nggak tahu ini buatnya dari mana gitu kan. Wah enak banget sih. Terus kalau dulu tuh juga bisa request pakai kecap juga. Wah pokoknya enggak, gue nggak sabar. Nah kalian gimana? Apakah telur gulung adalah salah satu jajanan favorit kalian zaman SD? Kalian tulis di bawah. And next ada cimol. Oke, cimol alias aci digemol. Oke, gue juga baru tahu cimol aci digemol. Oke, cimol alias aci digemol adalah makanan yang berasal dari tanah Sunda. Oke, jadi ini dari tanah Sunda friend yang sering dijual di sekolah-sekolah. Harganya dulu tuh cuma kayak 100 rupiah gitu ya. Terus kayak bikin banyak anak-anak tuh bisa beli banyak ya, karena kayak 1000 atau 2000 tuh udah dapat banyak banget gitu. Terus selain rasa yang gurih, taburan serbuk cabai yang ada di atas gerobak penjualnya membuat cimol ini semakin enak dimakan panas-panas. Oh iya, cimol itu ada kayak bon cabai gitu nggak sih, kayak serbuk. Iya, gue inget serbuk merah gitu. Tapi gue kayak bukan kurang suka, tapi gue jarang sih beli cimol friend. Cimol itu di zaman SD dia jualnya barengan sama kentang goreng, friend. Kalian inget gak? Pokoknya iya, kalau ada cimol tuh pasti ada kentang gorengnya. Gua itu bener-bener selalu beli kentang gorengnya karena kentang goreng di cimol itu enak banget gitu. Nah, kalau kalian gimana? Apakah kalian salah satu penyuka cimol? Next ada milidi, friend. Milidi, friend. Ini parah banget sih. Milidi atau lidi-lidian adalah makanan yang berasal dari tepung terigu dan tepung sagu yang dibentuk menyerupai sapu lidi. Yes. Ini tuh kayak sapu lidi kalian patahin, terus kalian masukin masukin plastik, terus kalian kasih bumbu gitu, itu jadi milidi. Dulu bayangan gue gitu, jorok banget. Oke, dan ditaburi bubuk cabai atau kayak garam untuk menciptakan rasa asin dan gurih. Nah, iya, gue inget. Jadi milidi itu selalu ada yang namanya bubuk-bubuk kayak bon cabai gitu banyak. Atau kalau yang nggak pedes tuh ada yang bubuk-bubuk itu putih gitu. Itu enak sih, kayak kalian makan satu gitu kayak set. Cuman itu rawan nyangkut di gigi, friend. Pokoknya hati-hati kalau makan milidi. Sekarang juga udah banyak yang jual milidi, so kalian bisa beli di mana aja. And next ada yang namanya, wah ini sih rambut nenek-nenek, friend. Jadi rambutnya itu gula sebenarnya. Iya, gulali rambut nenek-nenek. Jadi gue nggak tahu ya di daerah kalian itu penyebutannya apa. Oh ya, dari awal tadi sampai rambut nenek-nenek ini itu sebenarnya di daerah kalian tuh namanya apa, friend? Coba kalian tulis di bawah ya. Nah, termasuk rambut nenek-nenek ini. Kalau di daerah gue sih namanya rambut nenek-nenek. Jadi dia gula gitu, gulali ya, kayak iya. Pokoknya yang berbentuk kayak rambut itu tuh kayak gula gitu, gulali gitu. Terus dibungkus sama yang namanya wafer gitu, friend. Jadi kayak burger gitu, tapi ini gula. Wah itu enak banget sih. Kalau gue cara makannya tuh biasanya makan dulu wafernya, habisin dulu tuh wafernya semuanya, baru gue makan gulanya. Gue gak pernah makan bareng gitu. Tapi rambut nenek best. Next ada gulali lollipop. Tapi memang zaman SD itu banyak banget sama yang namanya jajanan gula ya, atau jajanan manis. Tapi untung ya jajanan manis yang satu ini manisnya itu alami, friend, bukan pemanis buatan. Gulali lollipop, ya. Gulali lollipop ini dibuat oleh tangan penjualnya yang lihai dalam membuat bentuk-bentuk unik. Dulu, iya. Yes. Kalau kalian inget, pokoknya ada abang-abang yang dia jago banget buat ngebikin apa aja. Kalau misalkan kita minta bikin ayam tuh dia langsung bisa bentuk ayam gitu. Ada ayam, kalau nggak salah ya. Ada apa lagi? Burung, terus ada macan, biasa ada rumah. Pokoknya abang-abang ini bikin gulali ini tuh bener-bener berbentuk apa aja. Tapi kalau gue pribadi, gue paling suka nggak usah pakai bentuk, bang, langsung aja bikin bulat. Wah itu the best banget sih. Jadi kalau nggak salah dulu tuh ada yang manis sama yang asin gitu. Jadi kalau dicampur tuh enak banget. Oh iya, paling best tuh itu yang bentuknya dot, friends. Kalau kalian pernah beli nggak? Jadi kalian ngedot empeng gitu ya. Kalau di bahasa gue tuh empeng kayak dot gitu, dot bayi. Itu ada tuh yang bentuknya kayak gitu. Nah kalau kalian lebih suka beli gulali lollipop dengan bentuk seperti apa, friend? Komen di bawah. Next ada yang namanya es gabus. Ya ampun, es gabus ya. Generasi 90-an pasti inget sama yang namanya es yang disajikan warna-warni yang teksturnya unik ini. Ya. Rasanya nggak terlalu manis dan menggunakan pewarna makanan alami membuatnya sangat aman untuk dikonsumsi. Yes, tapi gue agak bentar. Ya, kita lihat ya es gabus ya. Yes. Ini bener, ini tuh terkenal dengan teksturnya tuh yang agak unik gitu ya. Ini bukan es biasa, tapi memang kayak empuk gitu, dia kayak kue tapi es gitu. Nggak tahu deh, pokoknya es gabus tuh enak sih. Enak. Terus pelangi gitu warnanya. Nah kalau gue lumayan jarang sih beli ini. Cuman kalau kalian gimana? Apakah kalian sering beli es gabus ini?
Next ada es goyang. Ya ampun, es goyang adalah es tradisional yang cara membuatnya sangat unik, yaitu dengan cara menggoyang-goyang gerobaknya hingga bahan esnya mendingin dan siap untuk dicelup ke dalam coklat cair yang menambah rasa manisnya. Sekarang ada yang menjual es goyang yang ngetren di zaman sekolah ini dengan harga 5.000. Oh, sekarang 5.000 harganya. Es goyang ya ampun. Kalian ingat gak friend es goyang friend? Jadi abang tuh suka kayak goyangin gerobak kayak gitu friend. Yes, ini enak banget sih. Kalian tahu es goyang ini yang paling gue suka banget, esnya kan kotak ya biasanya. Jadi si es kotak ini dimasukin ke coklat gitu, coklat cair gitu, terus pas diangkat itu kayak 5 detik 10 detik coklat tuh mengering gitu. Dan itu enak banget. Wah parah, es goyang tuh enak banget. Parah. Di mana ya sekarang ya belinya? Gue jadi pengen deh. Nostalgia banget friend, parah. Oke, next ada es potong. Ya ampun, es potong. Es potong juga merupakan es favorit anak sekolah karena sepotong es dengan bermacam rasa ini dapat dibeli dengan harga 500 rupiah dulu, 500 perak harganya. Bisa dicelup ke dalam lumeran coklat. Ini nih lumeran coklatnya the best banget. Rasanya juga tidak kalah dengan es krim modern yang dapat dibeli di minimarket. Yes. Es potong. Coba gue kangen banget sama gambarnya sih, friend, parah. Es potong. Ya ampun, es potong. Ya ampun, iya ini ada rasa coklat, kacang hijau, gue inget tuh. Strawberry, gue paling suka coklat sih. Oh, ada yang rasa ketan, isinya ada ketan. Ya ampun. Potong, es potong friend. Kalau kalian di daerah kalian namanya apa nih es potong nih? Jadi es potong itu yang biasanya dipanjang banget stoknya. Terus kalau misalnya kita beli misalkan 500 atau 1000 gitu. Dia tahu tuh ukurannya tuh. Oke, misalkan 500, potong dia, set. Terus 1000, set, panjang gitu. Terus bukanya gue inget banget. Pokoknya dia panjang gitu, ditaruh di atas gerobak, dipotong, jebret, udah dipotong, dimasukin tusukan, diangkat, terus langsung dibuka dari plastiknya. Set. Dicelupin ke coklat. Wah, itu best banget sih. Nah, kalau kalian paling suka sama rasa es potongnya apa, friend? Komen di bawah. Next ada es wawan. Es wawan. Oh, ini namanya wawan. Ternyata es wawan. Enggak, ini tuh kalau gue nyebutnya dulu es apa ya? Es apa ya? Pokoknya gitu lah, friend. Jadi bentuknya dua gitu. Kalian bisa lihat gitu ya. Itu tuh dulu gue inget banget. Oh, ini namanya es wawan ya. Bukannya ini kayak Jolly apa es Jolly Poli something gitu ya. Gue lupa deh, pokoknya gue sering tuh dulu dibeliin satu pak gitu terus ditaruh kulkas ya, karena ini awalnya tuh kayak sirup gitu, friend. Bisa kalian gunting dan bisa kalian minum jadi sirup sebenarnya. Nah, kalau dibekukan kalian bisa potek tuh, friend, tengahnya, jadi kalian bisa makan tuh langsung. Nah, ini nih es wawan. Iya. Tapi ini kayaknya es wawan ini yang lebih legendarisnya deh, kayak lebih sebelum yang gue ceritain barusan itu yang si Jolly something itu ya. Kayak es wawan ini yang lebih jadul lagi nih, karena bentuknya tuh lebih bulat ya, nggak panjang. Wah, ini enak banget sih. Ini enak banget, friend. Dipotek akan best. Next ada permen rokok. Ya ampun, permen rokok. Pokoknya permen rokok ini identik dengan anak-anak cowok biasanya, dan biar kelihatan gaul gitu, friend. Pokoknya kalau kita megang permen rokok udah kayak wah, gaul banget deh. Jadi permen rokok ini sebenarnya isinya adalah bubuk, kayak semacam bubuk manis gitu. Sebenarnya rasanya manis sih, seinget gue tuh manis banget. Tapi gue tuh nggak suka sama bubuknya, dan gue jarang banget beli permen rokok terus gue makan bubuknya. Jadi gue beli permen rokok. Kalian tahu buat apa? Buat gaya doang. Buat ngerokok, friend, ceritanya, friend. Itu keren banget dulu, itu ganteng banget dulu itu kalau megang rokok tuh. Wah. Buat kalian gimana? Apakah kalian sering beli permen rokok zaman SD? Dan kalau kalian sering beli, apakah itu buat gaya-gayaan doang? Atau justru kalian suka sama serbuk atau bubuk isinya permen rokok ini? Atau mungkin ada yang penasaran sama rasa dari sebenarnya bubuk dari permen rokok ini? Coba kalian komen di bawah. Dan yang terakhir ada, wah, ini the best sih. Ini the best sih, friend. Ini the best sih. Kalian inget gak permen meledak Magic Pop? Kalian inget nggak permen meledak atau permen petasan? Pokoknya di daerah kalian tuh apa namanya? Jadi ada permen, mereknya tuh kalau nggak salah Magic Pop ya. Jadi Magic Pop ini tuh kalau kita taruh di mulut gitu ya, terus kita diemin gitu, itu tuh petak kayak meletus gitu, meledak gitu kayak petasan kecil gitu kayak. Oh, itu seru sih. Itu dulu gue awalnya takut, friend. Itu awalnya takut banget buat makan itu karena wah, meledak gitu ya. Tapi sensasinya tuh enak gitu ketika kita tuang ke mulut gitu ya. Wah, enak banget tuh sensasi. Pokoknya gimana? Permen meledak apakah itu salah satu favorit kalian di zaman SD? Coba komen di bawah. Dan itu sering banget buat ngerjain teman yang belum tahu yang namanya permen meledak tuh. Kayak, nih gue ada permen, cobain. Terus dia kaget gitu. Wah, apa nih gitu.
Anyway, itu dia jajanan SD terfavorit gitu ya, yang kita semua rindukan sebenarnya untuk anak-anak generasi tahun 90-an gitu. Walaupun sebenarnya masih banyak banget ya, friend. Masih banyak banget jajanan SD yang bener-bener bikin kangen gitu. Kayak ada mie kremes gitu. Itu mie kremes enak banget sih, itu bumbunya enak banget. Terus kalau kita ngomongin makanan yang kayak lebih makanan besar gitu ya, ada mie kocok. Kalian gitu mie kocok? Mie kocok itu kayak mie sakura gitu. Jadi mie ditaruh di aqua gelas gitu. Mie kocok best. Masih banyak banget sih sebenarnya. Ada kayak kalau misalnya kita ngomongin snacks, ada Chiki balls. Nah itu tuh sampai sekarang kita nyebut snacks itu Chiki kan. Beli Chiki. Nah ini awal mulanya, friend. Chiki balls. Jadi snacks bulat-bulat rasa keju kalau nggak salah. Terus gambarnya tuh gambar bebek. Nah ini pencetus snacks di Indonesia kayaknya. Chiki balls ini enak banget. Oh terus permen kaki. Pokoknya masih banyak banget sih sebenarnya. Permen kaki tuh best banget sih. Terus ada pendekar biru. Susu bantal tuh enak juga, parah. Wah pokoknya masih banyak lagi. Pokoknya kayaknya kita akan bikin part 2. Coba komen di bawah kalau misalkan kalian masih penasaran sama part 2. Kita masih banyak banget yang kita bisa bahas nih sebenarnya untuk nostalgia jajanan-jajanan SD ini gitu. Dan anyway, sebelum gue mau pamit gitu ya, gue sebenarnya pengen ngomong bahwa sebetulnya kemarin tuh kita mau bisa dibilang nyediain jajanan SD aslinya gitu loh, friend. Mungkin ada beberapa jajanan SD yang bisa kita taruh di sini dan mungkin gue coba juga biar kalian lebih ngiler lagi. Tapi karena mungkin waktu dan memang kita belum ada kesempatan buat dapetin jajanan-jajanan SD itu gitu ya. Kayaknya memang kita akan bikin part 2-nya dengan ada bener-bener jajanan SD-nya dan kita bener-bener nostalgia bareng gitu, friend. Kita rasain bareng gitu ya jajanan SD-nya gitu. Pokoknya ya semoga aja kita bisa secepatnya membuat part 2-nya dengan ada actual snacks-nya, ada jajanan SD-nya gitu ya. So, itu aja video hari ini. Makasih udah nonton, my friend. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan video-video selanjutnya, kalian bisa subscribe, friend. Kalian bisa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga kalian share kalau kalian suka videonya, kalian like. Sebenarnya paling gue tunggu kalian komen, kita nostalgia bareng. Ada nggak sih sebenarnya jajanan-jajanan SD yang kita mungkin miss gitu ya, yang kalian inget apa yang enak, kalian bisa tulis di bawah, friend. And kalau kalian mau request video bahasan, kalian juga bisa email ke requestray@gmail.com atau kalian bisa DM ke Instagram pribadi gue di @rayshidik. I belakangnya 2, itu gampang banget. Itu aja video hari ini. Sampai ketemu di part 2 jajanan-jajanan SD terfavorit. Superman, biskuit Superman best. Es potong guys, es potong. Nah, ada yang masak tuh di bawah ya kan.